Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1910. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan yang lainnya juga ketakutan. Dalam hal kultivasi, Dewi Matahari adalah ahli Kaisar Agung yang kuat, sedangkan Kincen hanyalah seorang ahli semi Kaisar. Secara teori, dengan tingkat kultivasi Kincen, apalagi dengan jiwa Dewi Matahari, bahkan jika Dewi Matahari dalam keadaan koma, Kincen tidak akan pernah bisa menyerbu jiwanya. Tapi sekarang, adegan di depan mata mereka benar-benar membalikkan pemahaman ini. Terutama Dewi Bintang Gelap, tubuhnya bergetar tak dapat dijelaskan. Untungnya dia lulus ujian sebelumnya, jika tidak, dia harus melalui pencarian jiwa seperti itu yang akan lebih buruk daripada kematian, dan juga semua privasinya akan terungkap. Setelah beberapa saat, boom, Kincen menarik tangan kanannya. Dewi Matahari yang ditarik dari laut jiwa oleh Kincen segera mengerang dan merosot ke bawah. Pakaiannya sudah direndam dengan keringat dan dia pincang seperti lumpur. Kincen, apa kabar? Kaisar Yoming, Kaisar Abadi dan yang lainnya semuanya melihat. Kincen tiba-tiba membuka mata, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat buruk. Kami takut, kita akan berada dalam masalah. Mendengar perkataan Kincen itu, ekspresi Kaisar Yoming dan yang lainnya seketika berubah. Kincen lalu berkata dengan suara yang dalam. Aku pikir dengan mencegah berita klon Kaisar Yue dari untuk tidak menyebar, kita telah menunda waktu. Namun tanpa diduga, Dewi Matahari ini telah berkomunikasi dengan Kaisar Yue. Orang ini akan datang ke Pulau Taiyin, dan dia telah berkomunikasi dengan Kaisar Yue. Jika beberapa informasi dari 5 gunung suci Kaisar Yue tidak dikirim kembali setelah beberapa saat, dan begitu Kaisar Yue menjadi curiga, maka dia tidak akan dapat merasakan tanda klonnya, dan saat itu maka mendengar penjelasan ini, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Dengan kekuatan dari Kaisar Yue, begitu sosok aslinya yang sebenarnya tiba, maka tidak ada yang hadir yang bisa menjadi lawan darinya, kecuali dia menggunakan seluruh laut bencana abadi untuk melawan. Terlepas dari hal-hal lain, hanya salah satu klonnya saja itu bisa bertarung melawan 3 dan hampir menang. Metode macam apa ini? Di depan 4 Kaisar Agung biasa tidak dapat melawan. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Abadi dan yang lainnya tampak cemas. Yoming, jika Kaisar Yue datang, dapatkah kita bergabung dengan kekuatan dan menambah laut bencana abadi untuk menahannya? Bertahan sampai penyembuhan Chen Sisi selesai dan mendapatkan warisan laut bencana abadi, kata Kincen bertanya kepada Kaisar Yoming, seraya menyipitkan matanya. Kaisar Yoming memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia menyela tanpa berpikir. Kamu terlalu banyak berpikir. Ini benar-benar mustahil. Keempat Kaisar Agung tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Hal ini membuat Kincen semakin merutkan kening. Dan melihat Kincen merutkan kening, Kaisar Agung Yoming melanjutkan penjelasannya. 4 Kaisar Agung adalah mereka yang telah mencapai jalur pamungkas Kaisar. Pada tingkat ini, kekuatan dunia dan bumi yang mereka kuasai berada di luar imajinasi Anda. Tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimana dengan laut? Kesengsaraan. Semua orang terpana dan menatap laut bencana abadi di bawah dengan keraguan di wajah mereka. Apa arti dari perkataan Kaisar Yoming dengan ini? Kaisar Yoming mengatakan dengan suara yang mendalam. Laut bencana abadi ini tidak lebih dari tempat penyimpanan di mana asal-usulnya telah terkondensasi oleh Permaisuri Mingyue selama bertahun-tahun. Ini memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Meskipun Permaisuri Mingyue telah menghilang selama bertahun-tahun, namun masih ada yang berani untuk menerobos masuk ke dalam dengan mudah. Ini masih tanpa kendali dari Permaisuri Mingyue. Setelah Permaisuri Mingyue ada di sini, apakah Anda pernah mempertimbangkan betapa menakutkannya laut bencana abadi ini? Mendengar penjelasan Kaisar Yoming yang ini, ekspresi semua orang menjadi serius.
Seperti yang dikatakan oleh Kaisar Agung Yoming, tepat di depan Laut Bencana Abadi ini yang tidak berada di bawah kendali Permaisuri Mingyue. Berapa banyak Kaisar Agung yang ingin menempatinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Jika seorang ahli kaisar seperti Kaisar Sime atau 3 gadis Dewi dunia bawah memaksa masuk, maka mereka pasti akan jatuh ke dalam kekuatan dosa yang tak ada habisnya. Dan ini masih merupakan situasi tanpa seorang master. Jika Permaisuri Mingyue mengendalikannya sendiri, maka kekuatan seperti apa yang akan dapat dilepaskannya? Setiap orang tidak bisa membayangkan pemandangan Laut Bencana Abadi yang benar-benar diaktifkan sepenuhnya. Itu pasti gelombang besar yang dapat menutupi langit dengan seluruh kekuatan dosa, dan seolah-olah akhir akan datang. Saya takut bahwa tidak peduli berapa banyak ahli Kaisar Agung yang datang, mereka akan terendam di dalamnya dan menembus kekuatan dosa yang telah mereka lakukan. Kaisar Agung Yoming lalu mengatakan dengan sungguh-sungguh, Anda juga harus dapat membayangkan betapa menakutkannya hal ini. Dan meskipun Permaisuri Mingyue adalah yang pertama dari 4 Kaisar Agung, Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan juga sangatlah kuat. Bukan apa yang bisa Anda lihat di permukaan, itu tidak sederhana. Permaisuri Mingyue memiliki Laut Bencana Abadi. Apakah Anda pikir Kaisar Wuyue dan yang lainnya tidak memiliki harta mereka sendiri? Jika tubuh mereka yang sebenarnya datang secara pribadi, maka Kaisar Agung Yoming menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Akan tetapi, semua orang sudah mengerti apa yang dia maksud. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi semua orang berubah. Mereka memandang Kaisar Agung Yoming. Anda juga salah satu dari 4 Kaisar Agung. Mungkinkah Anda tidak dapat menghentikan ahli Kaisar Wuyue? Oh, Kaisar Agung Yoming menggelengkan kepalanya menghela napas. Jika aku berada di masa jayaku, aku secara alami tidak takut pada Kaisar Wuyue. Tapi sekarang aku hanyalah sisa jiwa yang tersisa. Mengatakan ini dia menghela napas. Sebelum aku datang ke sini, aku bertanya Qin, dan dia hanyalah berbelas kasih membawaku ke sini. Namun sebelum datang ke Laut Bencana Abadi, Anda harus terlebih dahulu pergi ke Gunung Huangquan di bawah komandoku. Kaisar Agung Yoming tampak tercela. Jika aku dapat kembali ke Gunung Huangquanku terlebih dahulu, maka aku dapat menggunakan air Huangquan untuk memadatkan tubuh fisikku dan mengembalikan sebagian besar kekuatanku. Dan pada saat itu, bahkan jika Kaisar Wuyue dari 5 gunung suci datang secara pribadi, aku mungkin masih bisa melawannya. Tapi sekarang, Kaisar Agung Yoming menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Gunung Huangquan. Qin menyipitkan matanya lalu tiba-tiba tertawa. Qin tertawa. Hal itu membuat semua orang terpana. Sudah berapa lama sejak ini terjadi? Tapi kenapa Qin masih bisa tertawa? Tuanku, kata Kaisar Sime, dia tidak bisa membantu tetapi berkata, apa yang kamu takuti? Para prajurit akan menghalamimu dan air akan menutupimu. Aku tidak pergi ke Gunung Huangquan sebelumnya karena Chen Sisi tidak bisa menunggu terlalu lama. Namun sekarang Chen Sisi berada di Laut Bencana Abadi ini. Mungkin tidak terlambat bagi kita sekarang untuk pergi ke Gunung Huangquan, kata Qin. Dia berbalik, menepuk-nepuk Kaisar Yoming di bahunya dan berkata, haruskah kita pergi ke Gunung Huangquan sekarang? Hal itu membuat semua orang terpana. Apakah ini tidak terlambat? Kaisar Abadi tiba-tiba berkata dengan cemas, Qin, Anda mengatakan bahwa nona muda sekarang berada di Laut Bencana Abadi. Jika Anda pergi, Kaisar Wuyue pasti akan menemukan nona muda itu ketika dia datang. Dan pada saat itu, bahkan jika Kaisar Yoming kembali ke Gunung Huangquan, apakah tidak akan terlambat? Nona muda, aku takut sudah terjadi. Ya benar Tuan, jika sesuatu terjadi kepada Nyonya, bahkan jika Kaisar Yoming memulihkan kekuatannya, saya pikir itu tidak akan membantu. Lebih baik membiarkan dia tinggal di sini dan menjaga Nyonya, kata Kaisar Sime. Dia juga buru-buru berkata dengan pandangan yang serius. Lagi pula, Kaisar Yoming ini, Kaisar Agung juga merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung di masa lalu. Bahkan jika itu hanya sisa jiwa yang tersisa, jika dia meledak pada saat-saat kritis, itu pasti akan membahayakan Kaisar Wuyue. Kaisar Agung Yoming tidak bisa berkata-kata. Apakah itu hanyalah omong kosong? Jika tidak mungkin hanya untuk duduk di sini dan menunggu kematian, biarkan aku memikirkannya dengan cermat. Qin melirik orang-orang yang hadir dan matanya perlahan-lahan melewati
Dewi Matahari. Lalu kemudian menatap Molly, dan sebuah pikiran muncul di benak Kincen. Sialan, ide buruk apa yang sedang dipikirkan iblis Kincen ini, kata Molly. Ketika Kincen melirik Molly, yang lain tidak merasakan apa-apa, akan tetapi Molly tiba-tiba menggigil dan dia merasa sangat panik. Setiap kali iblis Kincen ini memikirkan sesuatu ide tentang dirinya, tidak ada yang terjadi dengan baik pada dirinya. Dalam sekejap, pikiran-pikiran nyata terhitung jumlahnya melewati pikiran Kincen, dan sebuah rencana perlahan terbentuk dalam pikiran Kincen. Jangan cemas, ayo lihat Chen Sisi dulu, kata Kincen mengambil napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia harus tetap tenang. Segera Kincen secara langsung memenjarakan Dewi Matahari, dan dengan sosok goyangannya, Kincen menyapu ke arah laut bencana abadi di bawah. Dengan ledakan, Kincen menyelam ke dasar laut bencana abadi, dan Kaisar Yoming juga yang lainnya mengikuti. Laut bencana abadi ini mengandung kekuatan dosa yang menakutkan, dan aura dosa yang menghentak hati. Setiap orang hanya dapat merasakan bahwa kehendak mereka terperangkap dalam dosa, dan seluruh orang akan diseret ke dalam jurang yang tak ada habisnya oleh kekuatan dosa ini, menjadi seperti budak dosa. Duar. Pada saat kritis, Kincen melambaikan tangannya dan secara langsung membubarkan kekuatan dosa di sekitarnya, sehingga Dewi Taiyin dan yang lainnya tidak terkikis oleh kekuatan dosa ini. Orang ini memang telah diakui oleh sumber dosa milik permaisuri, kata Dewi Bintang Kegelapan. Di samping matanya berkedip dan sebuah batu besar benar-benar jatuh di hatinya. Jika dia memiliki beberapa keraguan tentang Kincen sebelumnya, sekarang dia tidak lagi memiliki keraguan sedikitpun tentang Kincen. Jika orang ini memusuhi permaisuri Ming Yue, benar-benar mustahil baginya untuk bisa diakui oleh kekuatan dosa. Segera kelompok itu pun menyelam dengan cepat, dan setelah beberapa saat, semua orang telah tiba di inti laut bencana abadi. Serangkaian pilar formasi yang menakutkan berdiri, dan di tengah-tengah pilar formasi itu adalah istana yang sangat megah, mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya dan memancarkan aura yang membuat hati semua orang berdebar-debar. Ini adalah istana inti tempat permaisuri tinggal saat itu, kata Dewi Bintang Kegelapan. Dia menghirup udara dan terkejut dalam hatinya. Meskipun dia sebagian diakui oleh permaisuri Ming Yue dan dia memiliki bintang dosa yang mengendalikan laut bencana abadi, namun istana inti ini itu juga pertama kalinya dia datang ke sini hanya karena permaisuri meninggalkannya. Tanda dosa tidak dapat mendukungnya untuk bisa datang ke sini sama sekali. Itu segera mata Dewi Bintang Gelap jatuh di istana inti di depan dan matanya tiba-tiba menyusut. Karena jauh di dalam istana, sosok yang anggun tampak samar-samar. Sosok ini terus secara perlahan menyerap kekuatan dosa di sekitarnya, menyebabkan seluruh istana inti sedikit gemetar. Dan di depan sosok itu ada berdiri Gukin yang sederhana juga luar biasa. Gukin ini mekar dengan cahaya tanpa akhir membungkus sosok di dalamnya, mengaktifkan kekuatan dosa yang luas dan membuat sosok itu terlihat seperti dewi. Ini adalah harta karun yang paling berharga milik permaisuri Ming Yue, piano 6 dosa. Dewi Bintang Kegelapan yang melihatnya terkejut. Dia mengatakan kata-kata itu tampak bersemangat. Bukan hanya dia, tetapi Dewi Taiyin dan Kaisar Abadi di samping juga langsung menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat melihat senjata kuno itu, dan air mata jatuh dari sudut mata Kaisar Abadi. Dia sangat merindukan permaisuri Ming Yue. Kaisar Abadi gemetar dalam kegembiraan dan menangis. Baru pada saat itulah Dewi Bintang Kegelapan menyadari bahwa aura sosok itu sangatlah mirip dengan permaisuri Ming Yue tuannya. Segera pikiran yang tidak bisa dipercaya pun tiba-tiba muncul di dalam hati Dewi Bintang Kegelapan. Dia tiba-tiba melihat ke arah Kaisar Abadi dan bergumam, "Nona muda yang kamu sebutkan sebelumnya maksudmu adalah orang ini?" Ya, Dewi Bintang Kegelapan, dia adalah keturunan permaisuri Ming Yue, dan dia juga adalah orang yang diminta oleh permaisuri Ming Yue untuk dilindungi olehku seumur hidupku, kata Kaisar Abadi. Dia hampir menangis. Chen Sisi. Kincen memandang Chen Sisi di depannya dan bergumam. Sejak Chen Sisi memasuki istana ini, dia telah jatuh ke dalam keadaan halus yang sangat unik, seolah-olah Chen Sisi tidur dan tidak dapat membuat suara ataupun fluktuasi. Nah Kincen, pada tingkat ini,
mungkin akan membutuhkan waktu bagi wanita Anda untuk menyerap kekuatan yang cukup dari laut bencana abadi dan menyelesaikan penyembuhan. Kata Kaisar Agung Yoming, dia berbicara. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, namun tiba-tiba, boom. 6. Piano iblis di kejauhan tiba-tiba memancarkan suara. Duar. Momen berikutnya, aura yang menakutkan tiba-tiba mekar dari Kaisar Abadi dan Dewi Bintang Gelap pada saat yang bersamaan. Istana Siming milik Kaisar Abadi dan Bintang Dosa milik Dewi Bintang Kegelapan benar-benar mengambil inisiatif untuk melepaskan diri pada saat ini. Kedua harta itu mekar dengan aura teror. Napas Istana Siming dan napas Bintang Dosa dan juga piano iblis dari 6 keinginan. Ketiga harta ini bergetar pada saat yang bersamaan, seolah-olah mereka telah membentuk resonansi. Dengan ledakan, seluruh laut bencana abadi dosa bergelombang. Gelombang dosa yang menakutkan, aura dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam tubuh Chen Sisi. Di dalam, 3 harta agung itu mekar dengan cahaya dan di luar istana inti. Laut bencana abadi menakutkan langsung terbentuk, menjaga Chen Sisi di dalamnya. Semua orang seketika terpana. Kaisar Yoming tiba-tiba melebarkan mata, berkata dengan suara yang tidak dapat hampir terdengar. Penjaga dosa, apa yang terjadi? Kaisar Abadi dan Bintang Gelap Dewi Bintang Kegelapan juga merasakan tubuh mereka yang tidak dapat dipercaya. Dengan ledakan, aura meledak dari tubuh mereka. Tanda yang ditinggalkan oleh Permaisuri Mingyue langsung mekar dengan cahaya ilahi dan kekuatan dosa mengalir ke dalam tubuh mereka. Hal ini menyebabkan napas kedua orang itu perlahan-lahan meningkat pada kecepatan yang sangat lambat. Qin Chen, kultivasiku meningkat dan sepertinya aku bisa mengendalikan bagian kekuatan laut bencana ini, kata Kaisar Abadi. Dia berkata dengan tak percaya. Yah, aku juga, kata Dewi Bintang Kegelapan. Dia menatap tangannya dengan tak percaya. Bahkan jika tidak ada bintang berdosa pada saat ini, dia masih bisa mengendalikan sebagian kekuatan laut bencana abadi ini hanya dengan mengandalkan sasaran yang ditinggalkan oleh Kaisar Permaisuri Mingyue dalam benaknya. Perlindungan dosa dan integrasi 3 dunia bawah itu jelas merupakan tata letak Permaisuri Mingyue. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tapi bagaimana ini mungkin? Kata Kaisar Agung Yoming, dia tampak tidak bisa mempercayainya. Permaisuri Mingyue menghilang secara tak terduga saat itu. Bagaimana dia bisa melakukan pengaturan ini? Apakah menurutmu keturunannya suatu hari akan datang ke laut bencana abadi ini dan dia telah meninggalkan perlindungan seperti ini? Kata Kaisar Abadi. Kata Kaisar Agung Yoming. Pada saat ini mata Kaisar Agung Yoming penuh dengan kejutan. Penjaga dosa, kata Qin Chen memandang Kaisar Agung Yoming. Kaisar Agung Yoming buru-buru berkata, ya, ini adalah salah satu sarana perlindungan yang paling kuat milik Permaisuri Mingyue. Lihat, Qin Chen. Kaisar Agung Yoming menunjuk ke air laut bencana abadi di sekelilingnya. Laut bencana abadi ini sebenarnya telah menjadi hal tanpa pemilik setelah Permaisuri Mingyue pergi. Awalnya itu hanya bisa melonjak dengan kekuatan naluriah dan tidak bisa membentuk perlindungan yang efektif. Tapi sekarang, di bawah aksi ketiga harta karun ini, air laut bencana abadi telah membentuk pertahanan yang aktif. Dengan pertahanan ini, keselamatan wanita Anda Chen Sisi dapat sangat ditingkatkan. Dan tubuh utama Kaisar Yue telah datang mungkin akan bisa menahannya secara langsung. Saya khawatir itu tidak akan bisa dipatahkan dalam waktu singkat. Mengatakan ini Kaisar Yoming tampak serius. Selain itu, penjaga dosa ini sangat istimewa. Sekarang telah diintegrasikan dengan laut bencana abadi. Kaisar Agung Yoming ada di sini secara langsung. Selama dia tidak masuk ke tempat ini dan melakukan inspeksi dengan sengaja, saya khawatir sama sekali tidak ada cara untuk bisa menemukan anomali di sini. Mendengar itu, kesadaran spiritual Qin Chen merasakan masa lalu, dan tentu saja begitu kesadaran spiritualnya bersentuhan dengan perisai sungai yang berdosa, rasa solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya ditransmisikan. Pada saat itu, Qin Chen bahkan merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia bertindak, perisai sungai dosa tidak bisa dihancurkan. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Kaisar Agung Yoming, penjaga dosa ini sekarang telah diintegrasikan dengan laut bencana abadi. Sekarang mereka berada di wali ini, sehingga mereka dapat dengan mudah melihatnya. Jika mereka berada di dunia luar, mereka mungkin tidak dapat memata-matai sama sekali dalam waktu yang singkat.